dapat gelar apa? Al-amin. Al-amin itu artinya apa? Orang yang dipercaya. Tidak pernah bohong. Karena nggak boleh bohong seperti itu. Ya. Nah inilah beberapa hal. Ya. Kemudian juga di dalam surah Yunus ya, ini ayat 38, Allah juga mengajukan tantangan tidak hanya di dalam Al-Baqarah yang kita kaji tadi ya. Ternyata di dalam surat Yunus 38 juga mengajukan tantangan untuk membuat satu surah saja yang semisal atau setara dengan surah yang tercantum di dalam Al-Quran. Am yaquluna iftarahu, kul fa'tu bisuratin min misli wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Jadi redaksinya berbeda. Ya, dasar berbeda. Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat Al-Quran itu? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran. Dan ajarlah juga siapa saja di antara kamu orang yang mampu untuk membuat Al-Quran itu selain daripada Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jadi ternyata juga ada ayat lain yang untuk menguatkan tantangan-tantangan Allah itu kepada orang-orang yang masih ragu terhadap Al-Quran. Oleh Allah ditantang dalam ayat 38 surah Yunus ini untuk membuat satu surah saja. Nah bahkan juga masih ada yang ini juga ya menganggap bahwa Al-Quran itu ciptaannya Muhammad ya. Masih banyak ya. Pada masa itu kan ya karena memang aneh gitu. Tetapi orang-orang yang ahli di bidang sastra itu dalam penjelasan nanti ada itu sudah nyatakan mungkin ini. Aku bertemu dengan para ahli sastra, tidak mungkin ini karena Muhammad. Dikatakan sebagai penyihir, aku itu gaul dengan orang-orang penyihir itu. Gak mungkin penyihir apa yang memiliki ucapan ya. Itu sampai disebutkan seperti itu ya. Itu di dalam tafsir At-Tanwir itu sampai disebut demikian. Jadi ini yang sampaikan biar untuk menambah wawasan kita. Ini ya, ketika dakwah Nabi itu makin meluas, orang-orang kafir Quraisy itu mulai bingung ya, gusar. Mereka mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan bagaimana caranya melakukan propaganda ya, yang efektif bagi orang-orang di luar Mekah agar mereka tidak masuk Islam. Gitu. Nah, salah seorang usul ini, kita katakan saja kepada orang-orang asing bahwa Muhammad itu tidak lebih dari tukang ramal. Disebut seperti itu. Masih usul. Jadi zaman biar Inggris dunia itu tukang ramal. Nah, ada seorang sastrawan yang terkemuka namanya Walid bin Mughirah. Itu berdiri ya, kan usul orang-orang tokoh kafir saja mengatakan nada protes. Orang tidak akan mempercayai pendapat ini. Karena dikatakan dunia itu jadi tukang ramal. Kata sastrawan yang sangat terkenal pada masa itu namanya Walid bin Mughirah itu. Dia protes dengan usulan. Dia mengatakan orang tidak akan mempercayai pendapat ini karena aku sering menemui banyak tukang ramal, namun ucapan dan nasihat Muhammad tidak mirip sama sekali dengan ucapan mereka. Jadi kalau ini Mughirah ya, Walid bin Mughirah itu banyak bergaul dengan orang-orang itu, nggak mungkin kayak gini.
Terus ada yang muncul lagi. Ini luar biasa keterangannya di sini ya. Orang kedua meninggal. Kalau begitu kita bilang saja pada mereka Muhammad itu gila. Nah, kan roda aneh. Itu lagi-lagi Walid ini membantah. Itu pun tidak akan bisa meyakinkan orang. Tidak akan bisa meyakinkan orang gila kok. Roda gila. Yunus itu selalu mulai dalam tafsir terjelaskan. Ya. Aku ini ya sangat menguasai dunia saya. Ya. Karena dia usul begini. Kita bilang saja Muhammad itu cuma penyair. Padahal Walid bin Mughirah sastrawan Walid terkenal. Kata aja Muhammad itu cuma penyair saja. Walid ini bin Mughirah menyangka, aku sangat menguasai dunia syair. Aku sangat menguasai dunia syair. Tetapi ucapan Muhammad itu tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan syair. Oh itu. Zaman beliau itu sampai begitu. Dan yang membantah ya mereka sendiri. Orang yang pada waktu itu akalnya itu kalau si Rocky Gerung ya apa namanya akal sehatnya itu jalan. Itu sama mereka loh yang musuh Muhammad. Kemudian orang yang keempat berkata, katakan saja dia tukang sihir. Lagi-lagi Muhammad itu menimbang keluhuran budinya, budi pekertinya, keagungan dakwahnya, dan etika berpakaian Muhammad tidak pernah terlihat pada seorang penyihir pun. Jadi dari performa penampilannya, akhlak budi pekertinya itu tidak pernah terlihat bergerak ibaratnya itu sebagai apa? Sebagai penyihir. Nah, terus orang berikutnya menanyakan kepada Walid tentang pendapatnya. Aku tidak tahu. Ketika ditanya itu sopo lah, ada perutnya apa? Bahasanya gitu kan dibantah sama ini. Nah, kalau pendapatmu gimana? Aku tidak tahu bagaimana cara mengurangi citra Muhammad di mata orang lain. Jadi dia tidak tahu. Ya. Padahal dia tokoh ya. Ucapannya sangat murni, sangat indah dan memikat, sehingga bisa memisahkan anak dari orang tuanya. Itu kata-kata apa? Jadi kita keyakinan, gitu. Itu bisa memisahkan anak dari orang tuanya, orang tua dengan anaknya, istri dari suaminya, bahkan sesama saudara. Itu karena tadi itu. Jadi ucapannya sangat murni, ucapannya sangat indah memikat, sehingga dia bisa melakukan seperti itu. Karena kemudian terpikat dan diberikan hidayah oleh Allah begitu kuatnya, sehingga sampai dengan orang tua saja bisa berpisah. Artinya bisa berpisah. Demikian sebaliknya orang tua dengan anaknya maupun anak dengan orang tua, bahkan istri dan suaminya. Kalau sudah keyakinan, dia luar biasa. Itu karena hidayah. Nah, orang kalau dalam keadaan yang umum itu orang yang satria dia, kalau kalah ya harus mengakui apa? Ya kalah. Kan kita sering lihat pertarungan becok dan siapa itu ya, dan yang lain dalam apa itu, kalau istilah mereka itu kalau kita tinju yang itu kalau wajar kalau mereka kalah ya baru ya bukan harus ngaku itu menang orangnya. Ngaku bapak mudas ya wes sekarang harus mengakui apa kekalahan. Ya. Nah inilah Bapak sekalian ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maka sudah menjadi
mencurahkan isi hati beliau dan mengadukan sikap kaumnya terhadap Allah itu di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumin takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, Tuhanku, sungguh kaumku telah bersikap meninggalkan Al-Quran ini. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa yang tidak pernah membaca Al-Quran, ia telah meninggalkan Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran tanpa memahaminya, ia telah meninggalkan Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran dan memahaminya tanpa mengamalkannya, ia telah meninggalkan Al-Quran. Demikianlah pendapat Ibnu Taimiyah. Ini untuk keras, ya. Keras ini seperti itu. Jadi ini untuk mencambuk kita, ya. Ya, kita berusaha untuk selalu membaca Al-Quran, ya. Kemudian kita berusaha untuk memahaminya, membaca terjemahannya, dan berusaha pula untuk mengamalkannya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang tidak meninggalkan Al-Quran. Dan salah satu penguatan itu dengan kita hadir dalam pengajian seperti ini untuk menguatkan supaya jangan pernah kita lepas dalam kehidupan kita hari-hari kita ini tanpa membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sementara itu dulu, kalau ada hal yang disampaikan terkait dengan ini, monggo. Kalau dengan yang lain juga tidak apa-apa, kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya tanyakan pada orang yang lebih alim daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis Nabi yang sangat masyhur, ya, dan sangat terkenal, Nabi itu mendorong kepada umatnya untuk membaca Al-Quran. Simpel sekali. Iqra'u al-Quran. Bacalah olehmu itu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah safinan li ashabi. Karena Al-Quran yang kamu baca ini di akhirat kan dikatakan lebih tinggi daripada di alam kubur. Al-Quran yang kamu baca itu kata Rasulullah, besok pada hari kiamat itu akan hadir. Syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat pertolongan. Jadi syafaat itu bisa datangnya dari Nabi, bisa datangnya dari kita sendiri dengan amal kita. Apa itu? Al-Quran. Nah, apalagi ketika di alam barzakh. Dulu kalau Bapak masih ingat, di alam barzakh itu alam kubur, Allah itu dalam hadis Nabi itu disebutkan, Allah itu akan memperlihatkan setiap pagi
diperlihatkan. So, kali ini mlebu swarga. Ya. Maka apa kata Rasulullah? Dia itu sudah bisa merasakan bagaimana kebahagiaannya dia itu ketika menjadi penghuni surga, meskipun dia berada di alam barzakh. Kalau kemudian setiap pagi dan petang diperlihatkan oleh Allah kehidupannya besok di akan di neraka, maka neraka itu yang disebutkan Quran itu waktu Tuhan naswal hijrah, bahan bagian dari api dan manusia, batu dan manusia. Itu bagaimana beratnya siksaan itu hanya diperlihatkan, tetapi ketika berada di alam barzakh dia pun bisa merasakan bagaimana penderitaannya ketika berada di neraka. Jadi kembali ke tadi, jadi jelas orang yang baca Al-Quran itu ketika dia akhirat saja seperti itu, apalagi di kuburan jadi temannya. Ya. Nah, maka dalam kajian setiap hari Ahad itu kan pas bab tentang kematian itu, orang yang sudah mati dia tidak butuh apa-apa kecuali butuh doa kita agar Allah itu mengampuni dosa kesalahannya dan menerima amal kebaikan. Itu saja. Maka doanya kan Allahumma firlahu warhamhu, itu kan intinya supaya Allah memberikan ampunan padanya, dan itu yang diperlukan. Gitu. Ya. Maka benar itu ya, kalau kemudian dia diperlihatkan oleh Allah ya, keadaannya orang ahlul jannah itu wis diporsekoti karo Gusti Allah wis seperti itu ya. Wis senengnya ra karo-karuan apa meneh bisa menikmati yang sesungguhnya. Kan itu kan perantara dunia barzakh. Itu kan barzakh itu kan kubur itu kan alam kubur itu alam perantara dari dunia kemudian menuju kepada akhirat. Nah, jadi seperti itu. Maka ini mendorong pada kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya meskipun kalau kita ingat itu atau keras ya, meninggalkan kan sebenarnya kalau Nabi itu ya ikro saja, ikro saja, baca meskipun ikro itu ya maknanya bisa banyak, ya, bisa membaca dengan lisanmu, bisa membaca dengan pikiranmu, bisa membaca dengan